Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa kecil yang jarang disebutkan dalam peta, tepatnya di Desa Mardika, Kecamatan Cikalong, hidup seorang pemuda bernama Dika. Usianya baru menginjak 27 tahun, tetapi wajah dan sorot matanya tampak lebih tua dari usianya. Setiap hari, ia bekerja serabutan, kadang jadi buruh bangunan, kadang bantu panen di ladang orang. Bukan karena ia tidak punya pilihan, tapi karena itu yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya sering tampak kosong seolah tidak memiliki harapan. Dika tinggal di sebuah rumah tua berdinding kayu yang sudah lapuk, warisan orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak itu, Dika hidup seorang diri. Tak ada saudara dekat yang bisa dia andalkan, dan hubungan dengan warga desa pun biasa-biasa saja. Dika bukan orang yang banyak bicara, lebih sering menunduk dan memilih menghindar jika ada yang mencoba berbicara dengannya. Sikapnya ini membuat sebagian orang menganggapnya aneh, bahkan sedikit menakutkan. Malam-malam di Desa Mardika terasa lebih dingin dibanding desa-desa lain. Kabut sering turun tiba-tiba, bahkan di musim kemarau. Suara-suara aneh dari hutan kecil yang terletak di belakang rumah Dika sering terdengar. Hutan itu disebut warga sebagai hutan legenda, tempat yang menurut cerita orang-orang, dulu sering digunakan untuk membuang sisa-sisa dari zaman kelam. Namun, Dika tak peduli. Dia sudah cukup mendengar cerita-cerita tentang makhluk gaib dan hal-hal tak kasat mata lainnya. Baginya, perut kosong lebih menyeramkan daripada apapun yang ada di luar sana. Suatu malam yang gelap, Dika pulang larut setelah seharian bekerja mengangkat batu bata di desa seberang. Tubuhnya lelah, kakinya penuh lecet, dan bajunya basah oleh peluh. Ketika ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, langkahnya melambat. Bukan karena lelah, tapi karena ia merasa seperti diikuti. Dika menoleh cepat, namun hanya melihat pohon bambu yang bergoyang perlahan. Angin malam menggesek dedaunan, menciptakan suara lirih seperti bisikan. "Ah, mungkin cuma angin," gumamnya, mencoba menenangkan diri dan memaksakan senyum. Namun, baru 5 langkah berjalan, ia mendengar langkah lain, pelan dan lembut, seperti kaki yang tak mengenakan alas menginjak tanah basah. Dika berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia menoleh dengan cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya hening. Namun bau anyir tiba-tiba menyergap hidungnya. Bau tanah bercampur darah yang sudah mengering. Dika menelan ludah. Tubuhnya menggigil, bukan karena angin, tapi karena rasa takut yang datang. Tiba-tiba ia mempercepat langkah, hampir berlari menuju rumahnya. Ketika dia membuka pintu, Dika merasa seolah bayangan hitam menyelinap masuk bersamanya. Tetapi, saat ia menyalakan lampu minyak di sudut ruangan, tak ada apa-apa. Malam itu Dika tidur dengan lampu menyala. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Dika berdiri di pinggir jurang yang dikelilingi kabut tebal. Di seberangnya, ada sesosok lelaki muda berpakaian lusuh tapi bersih. Wajahnya samar, tetapi matanya tajam menatap Dika tanpa berkedip. "Kamu lelah ya?" tanya lelaki itu pelan. Dika mengangguk, mulutnya terasa berat untuk bicara. "Aku bisa bantu, tapi kamu harus ikhlas jadi dirimu sendiri. Jangan takut padaku," kata lelaki itu lagi. Sebelum Dika bisa bertanya siapa dia, mimpi itu menghilang. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, padahal udara sangat dingin. Ia meraba dadanya, detaknya cepat, tetapi entah mengapa ada rasa hangat yang aneh di dalam hatinya. Rasa yang sudah lama tak ia rasakan. Tenang, keesokan harinya, hidup Dika mulai berubah. Ketika ia berjalan ke balai desa untuk mencari pekerjaan, Pak Lurah memanggilnya. "Dika, kamu bisa bantu bersihkan gudang balai desa? Banyak barang lama yang harus dibuang."
Nanti saya kasih upah, kata Pak Lurah. Dika mengangguk cepat. Ia pun bekerja dari pagi hingga sore, membersihkan, mengangkat barang berat, bahkan menemukan beberapa benda kuno seperti lampu petromas dan lukisan tua yang tertutup debu. Semua ia kerjakan dengan sigap, dan sore itu ia pulang membawa upah lebih dari yang biasa ia terima. 2 hari berikutnya hal serupa terjadi. Seorang ibu-ibu kaya dari luar desa yang baru pindah ke Mardika mencari tukang kebun. Entah bagaimana, ia justru menunjuk Dika. Padahal sebelumnya ibu itu tak pernah melihat Dika sama sekali. Aku seperti pernah dengar namamu dari seseorang, katanya lirih. Tapi aku lupa siapa. Dika mulai memperbaiki rumah tuanya. Atap yang bocor ia tambal. Dinding yang lapuk ia ket kembali dengan uang hasil kerjanya. Tetapi meski hidupnya mulai membaik, rasa penasaran tak pernah lepas dari pikirannya siapa lelaki dalam mimpinya. Dan apakah ini hanya kebetulan? Hingga suatu malam pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya. Saat hujan turun rintik-rintik dan suara tonget bersahut-sahutan dari balik kebun belakang, Dika terbangun karena suara pintu yang berderit. Tetapi pintu itu tak pernah dibuka. Dan di sana, dalam cahaya redup lampu minyak, berdiri sesosok lelaki dengan wajah yang tak asing lagi, wajah dari mimpinya. Ia menatap Dika dengan senyum tipis dan berkata, "Sudah lama aku menunggu kamu sadar." Dika terpaku. Jantungnya berdetak tak beraturan saat melihat sosok lelaki itu berdiri di dekat pintu. Bukan hanya karena kemunculannya yang tiba-tiba, tetapi karena perasaan aneh yang merayap dalam dada. Seolah sedang melihat seseorang yang seharusnya tidak berada di dunia ini. Lelaki itu mengenakan pakaian putih kelabu seperti baju koko lusuh, celana panjang yang sudah pudar warnanya, dan tidak mengenakan alas kaki. Rambutnya hitam pekat, berantakan, namun wajahnya bersih, matanya dalam, dan senyumnya bukan senyum menakutkan seperti cerita hantu yang biasa Dika dengar, tapi seperti senyum dari seseorang yang sudah lama mengenalnya. Dika membuka mulut, tetapi tak sepatah kata pun keluar. "Aku gak jahat, Dika." Suara itu terdengar sangat nyata, berat, dan datar. "Maaf kalau aku bikin kamu kaget." Sosok itu melangkah perlahan tanpa suara menuju bangku tua di dekat jendela dan duduk seolah ia sudah terbiasa berada di rumah itu. Lampu minyak bergetar sedikit. Nyalanya menari-nari di dinding, tetapi tak ada angin yang terasa. "Kamu siapa kamu?" Suara Dika akhirnya pecah. Serak, hampir seperti bisikan. Sosok itu memandangi tangan kasarnya lalu menatap Dika dengan tenang. "Namaku Jalu. Aku dari sini tapi bukan seperti kamu. Aku udah lama tinggal di balik hutan itu, di tempat yang orang-orang kamu sebut hutan legenda." Dika menelan ludah. "Kamu orang sana?" Jalu mengangguk. "Aku bukan manusia, tapi aku juga bukan jin jahat. Aku cuma teman yang enggak punya bentuk seperti kalian. Tapi kami masih bisa merasakan kesedihan, kesendirian, dan keinginan untuk menolong." Dika bergidik, tetapi entah kenapa tubuhnya tak bisa bergerak untuk lari. Ada sesuatu dalam suara Jalu yang menenangkan walaupun hatinya masih gamang. "Kenapa kamu bantu aku?" tanya Dika. Jalu tersenyum samar. "Karena kamu gak pernah minta. Kamu cuman bertahan meskipun dunia gak kasih banyak padamu. Dan karena aku pernah hidup dalam tubuh manusia juga sangat lama." Dika menunduk mencoba menyusun pikiran. Suasana malam makin hening. Hujan di luar hanya tinggal rintik halus yang jatuh di atas dedaunan. Rasa takutnya berubah menjadi penasaran yang menggumpal dalam dada. "Aku gak ngerti. Kamu bantu aku supaya apa?" "Supaya hidupmu lebih baik," jawab Jalu pendek. "Tapi jangan salah paham. Aku gak minta balasan. Gak ada ikatan. Aku cuma pengen lihat seseorang bisa lebih baik dari aku waktu dulu." Hari-hari berikutnya, hidup Dika seperti diberi arah yang belum pernah ia rasakan. Ia tetap bekerja keras, tetapi kesempatan datang silih berganti. Seorang kenalannya yang bekerja di kota tiba-tiba pulang kampung dan menawarkan proyek renovasi rumah tua milik keluarganya. Dika yang dulunya hanya tukang angkut diminta menjadi kepala tukang karena dianggap cekatan dan jujur. "Saya yakin sama kamu, Dika. Entah kenapa hati saya tenang saja kalau kamu yang pegang," kata si pemilik rumah.
Dika makin heran. Padahal dulu ia tak pernah mendapat kepercayaan seperti ini. Malam-malamnya pun berubah. Jalu sering muncul, tetapi tidak selalu menampakkan diri. Kadang hanya suara, kadang hanya kehadiran yang terasa samar. Tapi satu yang pasti, Jalu tak pernah meminta apapun. Ia hanya mengingatkan Dika untuk tetap rendah hati, tidak serakah, dan tidak lupa dari mana ia berasal. Orang yang susah kalau jadi senang sering lupa rasanya perut lapar, ucap Jalu suatu malam. Dika mengangguk. Aku gak akan lupa. Kalau suatu saat kamu ngerasa jalanmu mulai kabur, cukup pandang langit malam dan panggil namaku pelan-pelan. Tapi jangan terlalu sering, ucap Jalu sambil tersenyum. Dika mengernyit. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu sering memanggil, aku takut kamu lupa jalan sendiri. Beberapa bulan berlalu, rumah Dika yang dulu usang kini tampak bersih dan tertata. Ia bahkan mulai menanam sayur-sayuran di belakang rumah dan hasilnya sering ia bagi ke tetangga. Orang-orang yang dulu mengabaikannya kini mulai datang membantu, berbagi cerita, bahkan menitipkan pekerjaan kecil. Dika beda sekarang ya, wajahnya cerah kayak orang yang nemu arah hidup, ujar Pak RW suatu malam saat ronda. Dika hanya tersenyum kecil. Tidak banyak bicara. Di dalam dirinya ia tahu ada satu sosok yang memandangnya dari kejauhan di balik batas dunia. Teman yang tak terlihat tapi nyata. Namun malam itu untuk pertama kalinya sejak lama, Jalu muncul dengan wajah yang berbeda. Wajahnya tampak murung. Aku harus pergi sebentar, katanya lirih. Pergi kemana? Tanya Dika cemas. Ke tempat asal. Ada panggilan dari waktu yang lain. Tapi kamu jangan takut. Aku gak akan benar-benar pergi. Aku cuma gak bisa nemenin kamu seintens biasanya. Dika terdiam. Kenapa kamu pamit? Jalu menatap langit-langit. Karena kamu udah cukup kuat sekarang. Aku gak pengen kamu bergantung terus. Dan karena dunia kami punya batas. Sebelum menghilang, Jalu berkata pelan. Kalau kamu nanti rindu, cukup duduk di bawah pohon jambu belakang rumahmu malam hari. Tapi jangan panggil terlalu keras. Malam itu, Jalu menghilang tanpa suara. Rumah Dika terasa lebih hening dari biasanya. Tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang aneh. Seperti ditinggal seseorang yang sangat dekat. Namun hidup harus terus berjalan dan Dika yang kini telah menemukan arah dan kekuatan mulai menjalani hari-hari barunya sendiri tetapi tidak kesepian karena ia tahu ada sahabat dari tempat yang tak terjangkau mata yang pernah menolongnya tanpa minta imbalan apapun. Dika yang kini telah berubah, menjadi lebih kuat dan mandiri, terus berusaha menjalani hidupnya dengan penuh ketekunan. Kehidupan baru yang dibangun di atas kerja keras mulai membuahkan hasil. Setiap hari, ia bangun pagi, bekerja, dan membantu orang-orang sekitar. Kehidupan desa yang dulu sepi kini terasa lebih hidup, meski ia tidak pernah melupakan sosok Jalu yang telah memberi arah hidupnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Dika semakin berkembang. Ia mulai dikenal di desa, tidak hanya sebagai seorang pekerja keras, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Banyak orang yang datang kepadanya, meminta bantuannya dalam berbagai hal. Bahkan, orang yang dulu sering mengabaikannya kini mulai berbicara kepadanya, menghargai upaya yang telah ia lakukan. Namun, ada saat-saat ketika Dika merasa kesepian. Meski banyak orang datang dan pergi, tak ada yang bisa menggantikan Jalu. Meskipun begitu, Dika tahu bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Di malam hari, ketika kesunyian menyelimuti desa, Dika sering duduk di bawah pohon jambu di belakang rumahnya. Tempat pertama kali ia bertemu dengan Jalu. Terkadang, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya, meskipun tak ada sosok yang terlihat. Suatu malam yang penuh kabut, Dika kembali terbangun dari tidurnya karena suara pintu yang berderit. Ia segera bangkit dan menyalakan lampu minyak di dekat ranjang. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pintu yang terbuka sedikit. Ia menatap kosong ke dalam kegelapan yang menggelayuti ruang tamu. Tak ada siapa-siapa. Namun, di sudut ruangan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah suara lembut terdengar, memanggil namanya. Dika. Suara itu berbisik, dan Dika mengenali suara itu tanpa ragu. Itu adalah suara Jalu.
Dika berbalik dengan cepat dan melihat di ujung ruangan. Sesosok tubuh berdiri diam. Jalu, dengan pakaian putihnya yang sudah pudar, berdiri dengan senyum yang familiar. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, Dika bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Jalu malam itu. "Kamu sudah jauh berubah," ujar Jalu pelan. Suaranya berat seperti ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, namun tak bisa keluar begitu saja. Dika menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Apa yang terjadi, Jalu? Kenapa kamu datang lagi?" Jalu menghela napas panjang. "Aku datang untuk memastikan kamu tidak melupakan siapa dirimu. Dunia ini penuh dengan godaan, Dika. Aku tidak bisa selalu ada di sisimu, tapi aku ingin kamu tahu, kamu sudah cukup kuat untuk melangkah sendiri." Dika merasa ada kehangatan yang mengalir di dalam dadanya. Ia tahu, meski Jalu tidak lagi selalu berada di dekatnya, keberadaan sahabat dari dunia yang tak kasat mata itu selalu memberi pengaruh dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan itu, Dika menerima sebuah tawaran pekerjaan baru yang jauh lebih besar dan menantang. Ia diminta untuk mengelola sebuah proyek renovasi di luar desa, di sebuah kota yang jauh dari Mardika. Dika merasa ragu untuk meninggalkan desa yang telah ia perjuangkan. Namun, sebuah keyakinan muncul dalam dirinya. Ia tahu ini adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan diri lebih jauh. Sebelum pergi, Dika pergi ke pohon jambu di belakang rumahnya, tempat yang selama ini menjadi tempat pertemuannya dengan Jalu. Ia duduk di sana sejenak, mengenang segala yang telah terjadi, dan berharap bahwa ia bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi orang-orang di tempat baru. Namun, malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pohon jambu berdesir, dan dalam keheningan malam, suara lirih kembali terdengar. "Dika," suara Jalu terdengar lagi, meski kali ini lebih lembut dan lebih jauh. "Jaga dirimu, jangan lupakan siapa kamu. Aku selalu ada, meskipun tak tampak." Dika menutup mata, merasakan kehadiran sahabatnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sendirian. Ia tahu Jalu selalu mengawasi, meski tidak tampak. Beberapa hari setelah itu, Dika berangkat menuju kota baru. Ia meninggalkan desa Mardika dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan. Proyek renovasi yang dimulai dengan langkah ragu akhirnya berjalan lancar. Kepercayaan yang diberikan padanya tidak sia-sia. Dika bekerja keras, memimpin tim dengan hati yang tenang dan penuh rasa tanggung jawab. Selama perjalanan hidupnya, Dika tidak pernah melupakan apa yang telah diajarkan Jalu kepadanya. Keikhlasan, kerja keras, dan kebaikan hati adalah kunci untuk membuka jalan hidup yang lebih baik. Dika terus berkembang, memperluas usaha, dan memberi kembali kepada masyarakat, meskipun tidak pernah mencari pujian atau pengakuan. Bagi Dika, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tahun demi tahun berlalu, dan Dika kini dikenal luas sebagai seorang pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Namun, ia tetap menjaga sikap sederhana dan tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia sering kembali ke Mardika untuk mengunjungi rumahnya, tempat pertama kali ia bertemu dengan Jalu. Pada suatu sore, Dika duduk di bawah pohon jambu, menatap langit yang mulai senja. Ia merasa damai, meskipun kesibukan hidup terus mengalir. Tiba-tiba, ia mendengar suara kecil dari balik kebun. "Om Dika, aku lihat ada temanku duduk di bawah pohon nangka dekat balai desa. Dia nanya kabarmu," kata Ilham, anak kecil yang dulu pernah membantunya bekerja. Dika tersenyum. Tahu siapa yang dimaksud Ilham. "Temanmu siapa?" tanyanya dengan tenang. "Namanya Jalu," jawab Ilham. "Katanya kamu temannya waktu susah dulu." Dika merasa ada perasaan hangat menjalar di dadanya. Ia berdiri pelan, menatap ke arah pohon nangka di dekat balai desa, tempat pertama kali Ilham melihat Jalu. "Dia baik-baik saja, Ham," gumamnya, dengan senyum di wajahnya. "Dia selalu ada di sini, di hati kita." Sejak saat itu, meskipun Jalu tak pernah muncul lagi di dunia nyata, Dika tahu bahwa sahabatnya tetap hadir dalam kenangan, mengawasi dan memberi semangat dalam setiap langkah hidupnya.
Dika telah menemukan kedamaian sejati bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan, ada teman sejati yang selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa kesepian dan terjebak dalam kesulitan yang tak terlihat ujungnya. Namun, Islam mengajarkan kita untuk selalu tawakal kepada Allah dan percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Seperti yang dialami oleh Dika, meskipun dia tidak melihat Jalu secara fisik, namun Allah senantiasa mengirimkan bantuannya melalui cara yang tidak terduga. Seorang teman, atau bahkan bantuan dari makhluk gaib sekalipun, adalah tanda kasih sayang Allah yang tak terbatas. Kita harus selalu bersyukur dan tidak pernah putus asa, karena Allah bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan diiringi dengan kemudahan. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, namun Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Maka dari itu, seperti yang Dika rasakan, ketika kita tetap berpegang pada kebaikan dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran, maka Allah akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk selalu memberi kepada sesama, karena membantu orang lain adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, hidup kita akan diberkahi, dan kita akan merasakan ketenangan batin yang sesungguhnya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.